Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli ataupun tim voli yang besok akan bertanding di Proliga 2025 nanti. Oke, hari ini kita akan kembali membahas tentang kritikan, masukan, dan juga saran yang diberikan oleh mantan Presiden Indonesia Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY kepada PBVSI pada hari kemarin. Ini PBVSI sudah memberikan respon dari kritikan, saran, dan juga masukan serta nasihat yang diberikan oleh Pak SBY, tapi sebelumnya kita akan flashback sebentar mengenai kritikan, saran, dan juga masukan yang diberikan oleh Pak SBY kepada PBVSI. Jadi kemarin Pak SBY sudah menuliskan kalimat yang sangat panjang mengenai situasi terkini yang terjadi di voli Indonesia. Teman-teman bisa untuk membacanya secara utuh tulisan Pak SBY itu, tapi saya akan menyimpulkan beberapa poin penting dari tulisan, dari saran, dari kritikan, dan juga dari masukan yang diberikan oleh Pak SBY kepada PBVSI. Ada beberapa poin positif yang diberikan oleh Pak SBY untuk kemajuan voli Indonesia. Salah satunya adalah mengenai Proliga musim baru nanti. Pak SBY itu menyoroti bahwa peserta Proliga di sektor putra itu hanya berjumlah 5 tim saja, dan situasinya itu akan menjadi lebih buruk kalau PBVSI itu tidak membentuk Garuda Jaya yang ikut serta di Proliga 2025 nanti. Nah, Pak SBY itu menyarankan agar PBVSI mencari tahu alasan kenapa banyak klub itu tidak ikut serta, dan juga ada beberapa klub yang akhirnya kemarin di Proliga 2024 menjadi peserta, tapi di Proliga 2025 mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Klub-klub itu adalah Jakarta Pertamina, kemudian Jakarta Stinbin, dan juga Sukun Badak. Nah, poin penting kedua itu adalah Pak SBY itu menyarankan salary cap atau pembatasan gaji untuk pemain asing, karena menurut Pak SBY nominal atau angka atau jumlah gaji yang didapatkan atau diberikan kepada pemain asing itu jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan pemain lokal, dan itu bisa menimbulkan kesenjangan dan juga demotivasi kepada pemain lokal. Nah, di poin ketiga itu adalah hadiah untuk pemain terbaik di setiap posisi yang ada di voli Indonesia, khususnya di Livoli Divisi Utama. Pak SBY itu menyoroti bahwa jumlah uang yang didapatkan oleh para pemain terbaik di Livoli itu memang jumlahnya sangat sedikit, dan tentu saja jumlahnya atau angkanya atau nominalnya itu jauh berbeda dibandingkan insentif ataupun gaji yang didapatkan oleh para pemain asing yang berlaga di Proliga 2025 dan Proliga-Proliga sebelumnya. Kita ketahui memang ada perbedaan antara Proliga dengan Livoli. Jadi Proliga memperbolehkan setiap tim untuk menurunkan pemain asing, sedangkan di Livoli itu tidak bisa setiap tim itu menggunakan jasa atau tenaga pemain asing. Nah, Pak SBY meminta atau menghimbau PBVSI untuk menelaah, untuk mengkaji, dan juga untuk mencari tahu dan juga serta mencari solusi untuk menyelesaikan semua kendala, semua hambatan, dan semua rintangan tersebut. Nah, ini sudah ada respon yang diberikan oleh PBVSI, oleh Ketua Umum PBVSI Pak Imam Sudjarwo terhadap kritikan, saran, dan juga masukan serta nasihat yang diberikan oleh Pak SBY. Nah, kutipan atau respon dari PBVSI itu sudah diposting di akun Instagram resmi PBVSI pada hari kemarin. Sekali lagi teman-teman bisa untuk membacanya, tapi kalau teman-teman belum membacanya, saya akan membacakan beberapa poin dari respon yang diberikan oleh PBVSI terhadap saran dan juga kritikan dari Pak SBY. Jadi Pak Imam Sudjarwo itu mengucapkan terima kasih kepada Pak SBY yang sudah memberikan perhatian dan juga dukungan terhadap voli Indonesia selama ini. Selain itu juga Pak Imam Sudjarwo atau PBVSI itu menyebut bahwa kritikan dan juga saran dari Pak SBY itu menjadi semangat tersendiri bagi PBVSI untuk bekerja keras lebih baik lagi di masa mendatang. Nah, meskipun Pak SBY itu memberikan kritikan, saran, dan juga nasihat dalam kalimat yang sangat panjang, ternyata PBVSI itu memberikan balasan atau memberikan respon dalam kalimat yang sangat pendek. Salah satunya tentu saja ucapan terima kasih tadi yang diberikan oleh Pak Imam Sudjarwo atas kritikan yang diberikan oleh Pak SBY. Nah, respon pendek yang diberikan oleh PBVSI itu membuat banyak volimania itu merasa sangat kecewa. Karena apa? Tentu saja para volimania sangat berharap agar PBVSI itu bisa berbenah, bisa berevaluasi atau melakukan evaluasi agar kinerja atau agar kondisi voli Indonesia ke depannya itu semakin baik lagi. Nah,
Banyak volley-mania yang menumpahkan kekecewaannya setelah mereka mengetahui atau membaca balasan atau respon yang diberikan oleh PBVSI terhadap kritikan dan saran yang disampaikan oleh Pak SBY. Salah satunya adalah ucapan terima kasih yang sangat singkat yang diberikan oleh PBVSI terhadap Pak SBY. Beberapa volley-mania atau penggemar volley Indonesia itu seolah unquote-unquote tidak menyangka karena balasan yang diberikan oleh PBVSI itu hanyalah ucapan terima kasih saja. Beberapa volley-mania itu juga membandingkan antara kritikan dan saran dari Pak SBY yang ditulis dalam kalimat yang sangat panjang, sangat detail, sangat terperinci, tapi ternyata balasan dari PBVSI itu hanyalah kalimat pendek dan mereka menganggap bahwa balasan dari PBVSI itu tidak sebanding dengan kritikan atau masukan atau nasihat yang diberikan oleh Pak SBY. Selain itu juga ada beberapa volley-mania yang menganggap bahwa Pak SBY itu sangat layak menjadi Ketua Umum PBVSI untuk menggantikan Pak Imam Sudjarwo. Kita ketahui bahwa Pak SBY itu memang memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap volley, khususnya volley Indonesia. Ketika masih muda dulu, Pak SBY itu juga sangat aktif bermain volley. Setelah pensiun sebagai presiden atau setelah purna tugas tidak lagi menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Pak SBY itu juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap volley Indonesia. Salah satu wujud nyatanya atau bukti konkretnya adalah ketika Pak SBY itu membentuk atau mendirikan Jakarta Lavani, dan sampai saat ini kita sama-sama ketahui bahwa Jakarta Lavani itu merupakan salah satu tim yang sangat konsisten, sangat stabil, dan bisa disebut sebagai salah satu tim raksasa di Proliga. Hal itu terbukti dari keberhasilan Jakarta Lavani 2 kali menjadi juara Proliga. Selain itu juga Pak SBY itu di dalam kalimat panjangnya itu mengakui bahwa beliau itu sangat aktif di volley dalam 5 tahun terakhir. Nah, selain itu ada juga volley-mania yang menganggap bahwa Pak Agus Harimurti Yudhoyono atau Pak AHY yang merupakan anak atau putra dari Pak SBY itu sangat layak untuk menjadi Ketua Umum PBVSI. Tidak hanya itu, kritikan yang lebih tajam juga diberikan oleh beberapa volley-mania atau fans volley Indonesia. Salah satunya adalah mereka meminta agar Pak Imam Sudjarwo itu mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum PBVSI. Tidak hanya itu, ada juga para volley-mania yang menganggap bahwa Pak SBY itu sudah sangat gregetan dengan kondisi yang terjadi di volley Indonesia dalam beberapa tahun terakhir atau dalam beberapa waktu kebelakang, karena banyak volley-mania yang menganggap bahwa volley Indonesia itu jalan di tempat saja. Tidak hanya itu, banyak volley-mania yang juga menganggap bahwa kualitas Proliga itu tidak mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan banyak volley-mania atau banyak penggemar volley Indonesia yang merasa sangat kecewa ketika akhirnya hanya 5 tim putra saja yang bertanding di Proliga 2025 nanti. Tentu saja jumlah tim yang semakin sedikit itu akan berpengaruh terhadap kualitas kompetisi. Karena apa? Kualitas kompetisi dianggap tidak lagi berjalan dengan sangat sengit, dengan sangat seru, dan itu tentu saja akan berpengaruh atau berkorelasi dengan kemampuan para pemain voli di Indonesia. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang respon dari kekecewaan para volley-mania terhadap respon PBVSI terhadap kritikan, saran, dan masukan dari Pak SBY? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar PBVSI bisa berbenah, bisa melakukan evaluasi, sehingga kinerjanya itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tidak lupa kita doakan agar Timnas Volley Indonesia bisa mendapatkan prestasi, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.